I know a place that's sound and safe for us now. No need to hide or say goodbyes, leave them out. Pelaksanaan pembelajaran tematik. Yang pertama, pelaksanaan pembelajaran tematik. Yang kedua, rambu-rambu pelaksanaan pembelajaran tematik. Nah, yang pertama, pelaksanaan pembelajaran tematik. Pelaksanaan pembelajaran tematik ini setiap hari dilakukan dengan menggunakan 3 tahap kegiatan. Yang pertama, kegiatan pembukaan atau awal, dan yang kedua, pendahuluan, dan yang ketiga, kegiatan inti dan kegiatan penutup. Alokasi waktu setiap tahapan adalah kegiatan pembuka kurang lebih 1 jam pelajaran atau 1 kali 35 menit, kegiatan inti 3 kali 35 menit, dan kegiatan penutup 1 jam pelajaran 1 kali 35 menit. Pelaksanaan pembelajaran tematik dilakukan dengan menggunakan 3 tahap kegiatan, yaitu yang pertama, kegiatan pembukaan atau awal. Pendahuluan kegiatan ini dilakukan untuk menciptakan suasana awal pembelajaran untuk mendorong siswa memfokuskan dirinya agar mampu mengikuti proses pembelajaran dengan baik, dengan maksud untuk mempersiapkan siswa agar mental siswa itu mempelajari pengetahuan, keterampilan, dan sikap baru. Sifat dari kegiatan pembukaan ini adalah kegiatan untuk pemanasan. Pada tahapan ini dapat dilakukan penggalian anak tentang tema yang akan disajikan. Beberapa contoh kegiatan yang dapat dilakukan adalah berdoa sebelum belajar, bercerita, kegiatan fisik atau jasmani, dan menyanyi. Yang kedua, kegiatan inti. Dalam kegiatan ini difokuskan pada kegiatan yang bertujuan untuk pengembangan kemampuan baca tulis dan hitung kalistung. Penyajian bahan pembelajaran dilakukan dengan menggunakan berbagai strategi atau metode yang bervariasi dan dapat dilakukan secara klasikal, kelompok kecil, dan perorangan. Kegiatan mengajar. Dalam penyajian bahan diharapkan memberikan contoh benda atau kegiatan yang relevan dan tepat dalam kehidupan siswa. Contoh yang relevan dapat berbentuk uraian lisan, tulisan, media, audiovisual, poster, benda nyata, dan sebagainya. Uraian dan contoh ini merupakan benda tanda-tanda dan kondisi belajar yang merangsang siswa memberikan respon terhadap isi pelajaran yang sedang dipelajarinya. Nah, yang ketiga, kegiatan penutup. Sifat dari kegiatan penutup adalah menenangkan. Beberapa contoh kegiatan penutup yang dapat dilakukan adalah menyimpulkan atau mengungkapkan hasil pembelajaran yang telah dilakukan, membaca ayat-ayat pendek Al-Quran, mendongeng, membaca cerita atau kisah-kisah teladan dari buku, pantomime, pesan-pesan moral dan musil, dan apresiasi musik. Pada kegiatan penutup ini dapat pula diajukan tes dalam bentuk lisan. Di samping untuk mengukur kemampuan siswa, tes merupakan bagian dari kegiatan belajar siswa yang secara aktif membuat respon. Hasil tes harus diberitahukan kepada siswa. Hal ini penting, artinya bagi siswa itu agar proses pembelajaran mengajar ini menjadi efektif, efisien, dan menyenangkan. Kegiatan berikut yang dapat dilakukan pada bagian akhir pembelajaran adalah tindak lanjut. Kegiatan ini dilakukan setelah siswa melakukan tes formatif dan mendapatkan umpan balik. Nah, yang kedua ada rambu-rambu pelaksanaan pembelajaran tematik. Nah, rambu-rambunya yang pertama ada tidak semua mata pelajaran harus dipadukan. Yang kedua, dimungkinkan terjadi penggabungan KD lintas semester. Yang ketiga, KD yang tidak dapat dipadukan jangan dipaksakan untuk dipadukan. KD yang tidak diintegrasikan dibelajarkan dengan cara tersendiri. Yang keempat, KD yang tidak tercakup pada tema tertentu harus tetap diajarkan baik melalui tema lain maupun disajikan secara tersendiri. Nah, yang kelima, kegiatan pembelajaran ditekankan pada kemampuan
membaca, menulis, dan berhitung, serta pemahaman nilai-nilai moral. Nah, yang keenam, tema-tema yang dipilih sesuaikan dengan karakteristik siswa, lingkungan, dan daerah setempat. Sekian materi hari ini, saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.